Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitri Cianingrum dari Pendidikan Olahraga tahun 2020, NPM 2011-4017. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor psikologi perkembangan peserta didik. Ada 10 faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam psikologi. Yang pertama ada faktor perkembangan internal. Yang dimaksud dengan faktor perkembangan internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Termasuk ke dalam faktor perkembangan internal tersebut adalah faktor perkembangan jasmani, faktor perkembangan psikologis, dan faktor perkembangan kematangan fisik dan fisikis. Kedua ada faktor perkembangan eksternal. Faktor perkembangan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan, yang termasuk faktor perkembangan eksternal antara lain faktor perkembangan sosial, faktor perkembangan budaya, dan faktor perkembangan lingkungan fisik dan faktor perkembangan lingkungan non-fisik. Yang ketiga ada faktor perkembangan bawaan. Pada waktu seseorang dilahirkan, membawa berbagai kemungkinan potensi yang ada pada dirinya. Secara umum, kemungkinan potensi yang ada pada seseorang yang baru lahir adalah yang pertama kecerdasan, bakat-bakat khusus, jenis kelamin, jenis ras, sifat-sifat fisik, dan sifat-sifat kepribadian. Yang keempat ada faktor masa kandungan dan bayi. Pada waktu dilahirkan, seseorang telah merupakan satu kesatuan psikofisis sebagai hasil pertumbuhan yang teratur dan kontinu sewaktu dalam kandungan ibu. Selama perkembangannya, seseorang tidak statis melainkan dinamis. Dan pengalaman belajar yang disajikan kepada mereka harus sesuai dengan sifat-sifat khasnya yang sesuai dengan perkembangannya. Yang kelima ada faktor pengalaman di masa kecil seseorang. Masa seseorang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa seseorang awal dimulai ketika seseorang berusia 2-6 tahun. Pada masa seseorang, awal perkembangan fisik seseorang akan terlihat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada masa bayi. Pada seseorang usia ini, faktor perkembangan pembawaan seseorang akan mulai terlihat dan orang tua atau orang yang lebih tua darinya akan memperoleh gambaran tentang kebiasaan dan kemampuan seseorang. Yang keenam ada faktor lingkungan sekitar. Kehidupan manusia, khususnya seseorang, dibutuhkan banyak berinteraksi dengan seseorang lainnya. Lingkungan fisik banyak mempengaruhi perkembangan seseorang. Faktor perkembangan lingkungan seperti halnya alam sekitar disebut sebagai faktor perkembangan eksogen. Pada seseorang usia ini, seseorang sudah siap memasuki dunianya, yakni masuk dunia komunikasi. Kemampuan berbicara, mobilitas, keikutsertaan sosial yang cepat, kesemuanya mempercepat pertumbuhan intelektual seseorang. Pada masa seseorang, usia seperti ini telah mendapat besar perkembangan berbahasa mereka sebagai salah satu tugas belajar mereka yang penting. Kemampuan berbahasa yang dicapai akan memudahkan mereka belajar lebih lanjut. Yang ketujuh ada faktor orang tua, budaya, dan agama. Orang tua sebagai guru alamiah akan mampu melihat dan mengerti serta menanggapi kemampuan seseorang. Melalui berbagai komunikasi serta interaksi dengan orang tua akan terbentuk sifat, kebiasaan, dan kepribadian seseorang. Selain itu ada pula faktor perkembangan lingkungan secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan seseorang seperti halnya dengan kebudayaan. Kebudayaan atau kultur secara tidak langsung ikut mewarnai situasi, kondisi, ataupun corak interaksi di mana seseorang itu berada. Selain faktor pengembangan kebudayaan, faktor kepribadian salah satunya adalah seseorang mulai tahu tentang kebersihan,
yakni dengan melakukan buang air di tempat yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Yang ke-8 ada faktor kecakapan dan keterampilan seseorang, kemudian harga diri, persepsi seseorang mengenai dirinya sendiri, lalu ada keinginan. Yang ke-9 ada faktor adanya orang terdekat yang dapat dipercaya, kemudian cara orang tua mendidik dan membina seseorang, lalu ada jenis dan sifat pergaulan, lalu ada kelompok bermain di mana seseorang itu bergabung. Yang ke-10 ada faktor perkembangan turunan atau warisan. Yang pertama ada bentuk tubuh dan warna kulit, kemudian sifat-sifat, kemudian inteligensi, bakat, dan penyakit atau cacat tubuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.